Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Cahaya Ramadan di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, pada tahun ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar dan sangat luar biasa, yaitu bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan pertolongannya atau syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sahabat Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tujuan berpuasa dan keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa adalah salah satu ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sahabat Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas adalah menegaskan kepada kita bahwa kita selaku hamba Allah, selaku orang yang beriman, selaku orang Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena memang puasa adalah salah satu rukun Islam yang ada. Ibadah puasa adalah ibadah wajib. Sesuai dengan ayat tersebut, ibadah puasa di akhir ayat tadi menjelaskan menjadi orang yang bertakwa. Dalam hal ini bahwa tujuan dari berpuasa sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah tadi adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini jelas dalam ayat tersebut kita selaku insan manusia, selaku hamba Allah, hidup di dunia ini bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Karena kita memang diperintahkan selalu dan diingatkan untuk selalu menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini adalah bisa didefinisikan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa sendiri itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ bisa kita pahami bersama bahwa puasa adalah untuk menjadikan orang yang bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah puasa Ramadan itu mengandung beberapa keistimewaan. Keistimewaannya sangat banyak dan sangat luar biasa. Ada beberapa keistimewaan di bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Nah, makna yang bisa kita pahami, makna dari filosofi tersebut bahwa
bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Karena orang yang sedang berpuasa itu dengan menahan lapar dan dahaga, maka di sisi Allah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke akhirat, maka ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, di hari kebangkitan, salah satu cirinya adalah orang yang berpuasa itu bau mulutnya adalah wangi. Maka di situ dijelaskan bahwa orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi. Nah, itulah keistimewaan yang pertama. Hadirin sahabat Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang kedua adalah ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan orang-orang yang berpuasa. Jadi ikan saja yang ada di lautan itu mendoakan orang yang sedang berpuasa. Nah, makna yang bisa kita pahami dari keistimewaan yang kedua itu bahwa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang ada di jagat alam raya ini, senantiasa itu mendoakan orang-orang yang berpuasa. Tidak hanya ikan sebenarnya, kalau kita terus kita pahami, kita kaji, makhluk lain itu juga ikut mendoakan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin juga bisa binatang yang lain, pepohonan, kemudian bahkan malaikat itu juga mendoakan orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ini adalah keistimewaan yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah surga itu dihiasi ketika di bulan suci Ramadan. Surga itu dihiasi ketika bulan suci Ramadan. Jadi surga ini akan dihias oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun sekali, yaitu ketika bulan suci Ramadan. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sama dengan kita itu, kita ibaratkan kalau ada orang yang akan melaksanakan pernikahan, akan melaksanakan pesta pernikahan, perkawinan, dan sebagainya. Maka di situ ketika ada orang yang mau melaksanakan itu, ya dihormati oleh seluruh kerabatnya, jiron tetangganya dengan diadakan resepsi. Disiapkan tempat pelaminannya, disiapkan masakannya, menunya, disiapkan tempat duduknya, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menghormati orang yang sedang melaksanakan pesta pernikahan atau pesta perkawinan. Nah, ini lebih dari itu, bahwa dengan datangnya bulan suci Ramadan itu surga dihias. Jadi surga dihias dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah dengan bulan suci Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu. Setan itu dibelenggu supaya tidak menggoda manusia yang sedang berpuasa. Nah, hal ini memang bisa kita lihat di masyarakat kita, di masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa ketika bulan suci Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan ini, kemaksiatan itu berkurang. Kemaksiatan berkurang. Misalnya kalau di kota-kota itu tempat-tempat hiburan, bar, diskotik itu ditutup untuk sementara. Nah, ini artinya untuk mengurangi kemaksiatan. Maka ketika bulan suci Ramadan, setan itu dibelenggu
supaya tidak bisa menggoda manusia. Nah, ini salah satu keistimewaannya. Maka pertanyaannya, bagaimana ketika bulan suci Ramadan itu kok masih ada orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa? Nah, ini memang kadang-kadang juga terjadi. Nah, hal itu, ya itulah, memang pada dasarnya Allah sudah membelenggu setan supaya tidak bisa menggoda manusia. Tetapi manusia itu sendiri, ini tabiat manusia itu sendiri yang memang kebiasaan di luar bulan suci Ramadan itu berbuat maksiat. Misalnya nih, minum-minuman, mabuk-mabukan, ataupun melakukan perbuatan maksiat yang lain. Nah, kebiasaan itu muncul kembali ketika bulan suci Ramadan. Orang lain pada berpuasa, orang lain meningkatkan ibadah puasa, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, qiyamul lail, dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang tersebut masih selalu berbuat maksiat, karena ini memang adalah tabiat ataupun kebiasaan itu sendiri. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini patut bersyukur karena kita masih diberi nikmat umur panjang, bisa bertemu kembali, bisa menikmati nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan mulai dari awal hingga pada hari ini dan nanti malam, mudah-mudahan senantiasa dicatat sebagai amal baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.